Salam sejahtera Bapak Ibu. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas cara membuat permainan di Kahoot dari awal. Lalu bagaimana untuk melaksanakannya? Kita bisa klik tombol play di sini, maka akan muncul dua pilihan, teach atau assign. Untuk yang pertama adalah game klasik seperti yang sudah sering kita lakukan, namun kini berbasis online. Anda dapat menyiapkan kelas online Anda menggunakan Zoom, Google Hangout, atau aplikasi lainnya. Dan yang kedua, student self-paced Kahoot, di mana anak dapat mengerjakan kuis tersebut dalam waktu yang mereka tentukan sendiri, tidak dilakukan secara bersama-sama seperti pilihan yang pertama. Kita akan coba untuk pilihan yang pertama dulu, teach. Kita klik di sini, kemudian kita pilih classic, maka akan muncul game pin untuk anak-anak bergabung. Pastikan Anda sudah klik tombol share screen pada aplikasi web conference agar anak-anak dapat melihat tampilan Kahoot Anda. Untuk teknisnya, anak-anak dapat menyiapkan dua alat komunikasi, contohnya satu laptop untuk melihat soalnya dan satu HP untuk menjawab permainan. Atau, anak-anak juga dapat menggunakan hanya satu laptop, lalu membagi layarnya menjadi dua bagian seperti ini. Jadi anak-anak bisa memasukkan game pin-nya di sini, enter, maka permainan akan dimulai. Untuk cara bermain yang kedua, yaitu assign, di mana anak-anak bermain sesuai kecepatannya masing-masing. Kita klik di sini. Kita dapat atur deadline permainan di bagian sini untuk tanggal dan juga jamnya. Untuk bagian timer, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Jika kita ingin lebih mementingkan akurasi jawaban anak-anak, kita bisa nonaktifkan bagian timer. Ada pula fitur personalized learning. Fitur ini membantu anak-anak untuk mereview kembali materi atau pembelajaran yang kita berikan. Untuk fitur ini, sementara hanya dapat digunakan di handphone. Lalu jika kita ingin mengacak pilihan ganda jawabannya, kita bisa aktifkan. Setelah itu, kita bisa share link atau challenge pin pada anak-anak. Ini adalah contoh tampilan yang akan muncul pada layar murid-murid yang menggunakan handphone. Mereka nantinya memasukkan pin di bagian sini, kemudian enter, lalu mereka akan klik next, dan mereka dapat menjawab pertanyaannya. Hal ini berbeda dengan game klasik sebelumnya. Pada challenge, anak-anak dapat melihat pertanyaan dan juga jawaban dalam satu layar yang sama. Jika kita mengaktifkan fitur personalized learning, Kahoot akan membantu anak-anak untuk mempelajari atau mengulang soal-soal yang sebelumnya salah dijawab oleh mereka atau soal yang dianggap sulit. Yang pertama, review dapat dilakukan langsung setelah permainan. Dan yang kedua, anak-anak akan mendapatkan notifikasi untuk mereview permainan ini lagi setelah jeda 7 hari. Selanjutnya, Kahoot juga menawarkan fitur report. Kita coba klik di sini, maka kita dapat melihat report dari permainan yang sudah kita lakukan atau yang masih berlangsung. Kita dapat melihat kinerja anak-anak dalam mengerjakan soal-soalnya. Untuk soal-soal yang dianggap sulit ada berapa. Kemudian untuk anak-anak yang sudah melakukan personalized learning atau belum, kita bisa lihat di sini. Dan report ini dapat kita print ataupun kita download dalam bentuk Excel. Selamat bermain dan bersenang-senang. Saya harap penjelasan ini dapat membantu proses belajar mengajar secara online. Dan jika ada pertanyaan ataupun ingin berbagi pengalaman, silakan tuliskan di kolom komentar bawah. Terima kasih dan salam sejahtera.